di podcast True Crime. Perkenalkan, saya Pija dan teman bicara saya yaitu Salma. Kami akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kasus perundungan yang terjadi di Indonesia. Langsung aja kita ke kasus pertama. Jadi kasus pertama ini tuh diambil dari salah satu sekolah di Makassar. Jadi siswinya tuh dirundung sampai dia tuh diancam buat dikeluarin dari sekolah. Nah, jadi kronologinya itu korban masuk ke dalam suatu ruangan. Di ruangan itu sudah ada beberapa orang. Lalu mereka mulai menentangin korban sampai korban tersebut jatuh dan kena papan tulis. Kalau kata orang tua korban tuh dirundungnya udah parah. Jadi sebelumnya itu korbannya tuh dirundungnya nggak cuma itu aja, tapi dia juga dirundung di sosmednya. Jadi teman-temannya ngata-ngatainnya di sosmed. Dan katanya pihak sekolah itu nutupin kasus ini karena orang tua korban tuh baru tahu setelah 7 bulan kejadian. Terus katanya korban dan pelaku ini sudah pernah melakukan mediasi, namun korban tidak diberikan kesempatan untuk membela diri, malah ia diancam akan dikeluarkan dari sekolah. Terus pihak sekolahnya juga bilang kalau misalnya mereka tuh nutupin kasus ini, tapi mereka tuh bilang kalau misalnya mereka lupa ngasih tahu ke orang tua korban. Kalau menurut kamu gimana, Ki? Kalau menurut aku sih gak mungkin lupa ya. Aku juga mikir kayak gitu. Padahal kalau misalnya emang kasusnya gak mau kesebar di mana-mana, masih bisa private sama orang tuanya ngomongin secara langsung. Kira-kira apa sih penyebabnya sehingga pelaku melakukan hal itu? Kalau kata aku mungkin karena dia ngerasa so jago kali ya. Jadi dia suka ngintimidasi temen-temennya. Bisa jadi karena memang banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan seseorang melakukan pembulian. Bisa juga ada faktor sesuatu yang dia pendam, tapi dia tuh nggak bisa melampiasinnya. Jadi dia melampiasinnya sama si korban, karena si korban tuh gampang terintimidasi. Dan bisa juga kalau dia tuh dulunya korban bully, jadi dia balas dendam buat ngebully orang lain, walaupun yang dia bully tuh bukan orang yang ngebully dia dulu. Benar, terus juga dampaknya bikin si korban jadi trauma berat kan? Nah, salah satunya tuh korban tuh kena dampak akademisnya. Jadi dia tuh jadi kurang semangat buat ke sekolah, nggak semangat kerjain tugas, jadi males-malesan lah pokoknya. Bahkan si korban itu udah sampai di titik melukai diri sendiri. Artinya dia itu sudah sangat tertekan kan? Keren banget ya dampak dari bullying ini. Untung tuh si korban belum sampai buat nyoba bunuh diri ya. Ternyata bahaya banget ya dampak dari bully. Yuk kita lanjut ke kasus yang kedua. Nah, kasus kedua ini tuh terjadinya di salah satu sekolah di Bandung. Sel. Nah, kalau kasus yang ini tuh videonya dulu sempat viral. Kalau dilihat dari videonya, si korban tuh ditendang sampai pingsan gitu. Nah, jadi kronologinya ini waktu gurunya keluar dari kelas, ada beberapa siswa yang mengajak untuk main tebak-tebakan siapa yang membawa helmnya. Awalnya masih wajar, mereka pukulnya pakai tangan. Cuma lama-kelamaan ternyata mereka itu nendang sampai korban ini jatuh dan pingsan. Kalau dari artikelnya, pihak sekolah tuh udah nyampein permohonan maaf sama orang tua dan keluarga korban, sama udah ngasih sanksi ke murid-murid yang terlibat. Dan ayahnya juga mengaku sangat sedih dengan kejadian yang menimpa anaknya ini, karena setelah kejadian tersebut anaknya jadi lebih banyak diam dan masih mengaku pusing. Terus ternyata sebelum kejadian ini korban tuh udah sering banget dirundung. Contohnya tuh kayak diludahin, terus bajunya dicoret-coret pakai tinta. Terus karena keluarganya ngerasa kalau misalnya ini tuh udah ngelewatin batas, jadi keluarganya tuh milih buat ngambil langkah hukum. Menurut aku keputusan yang diambil sama keluarga ini udah benar. Jadi memang awalnya itu anaknya hanya diam ketika dicoret-coret bajunya. Cuman kalau hal ini sudah membahayakan, sehingga keputusan yang diambil sama keluarga ini juga udah benar. Kalau menurut kamu penyebabnya apa? Kalau menurut aku iseng mungkin ya. Ya mungkin awalnya iseng, dari yang awalnya cuma bercanda, tapi karena anaknya diam ini jadi makin lama makin parah.
Kayaknya gitu awalnya tuh cuma iseng, yang ujung-ujungnya si pelaku tuh beneran jadi pembuli. Terus dampak dari ini tuh bikin anaknya makin pendiam. Berarti emang korban tuh sesyok itu setelah kejadian ini, dan kasus ini juga ada saksinya, sehingga polisi meminta kesaksian dari saksi ini. Bagaimana dengan kamu, Sal? Apakah kamu pernah dibully? Alhamdulillah nggak pernah. Dari jenjang SD, SMP, sampai SMA belum pernah, dan jangan sampai. Tapi kalau misalnya roasting sih kena ya, sering. Oh iya, roasting juga bisa jadi bibir awal dari pembulian. Jadi kalau menurut aku, kita tuh gak boleh juga ngelakuin roasting, karena dari hal kecil itu bisa jadi hal besar. Aku setuju, cuman kalau kena roasting ini tuh tergantung gimana cara nanggepinnya. Ada yang emang nanggepinnya tuh bercanda atau biasa aja, tapi ada juga yang nanggepinnya kayak udah dibawa ke hati, jadi dia udah sakit hati di roasting gitu. Walaupun ada orang yang niatnya roasting tapi bercanda. Benar, itu juga bagaimana cara kita nanggepinnya, apa itu emang cuma beneran bercanda atau memang udah menyinggung. Nah, kalau misalnya ngomongin faktor penyebab bullying itu kan ada banyak ya. Bisa dari iseng, melampiaskan masalah, terus juga ini balas dendam. Yang paling serem sih memang faktor balas dendam, karena kemarin juga sempat ada berita kalau ada orang yang nusuk temannya karena dibully, dan ada juga yang bakal sekolah karena dibully. Berarti emang bullying itu separah itu ya, bisa bikin orangnya tuh jadi pelaku juga. Cuman yang bikin sedih kalau misalnya di Indonesia ini masih banyak banget kasus bullying, dan kadang kita juga nanggepinnya kayak masih acuh nggak acuh, jadi masih cuek. Terus bullying ini tuh nggak cuma murid sama murid, tapi ada juga yang murid menuduh guru ataupun sebaliknya guru menuduh. Nah, dampak dari bullying ini sangat berbahaya, bisa menjadi nilainya turun di sekolah, takut bersosialisasi, hilangnya kepercayaan diri, bahkan yang paling parah bisa menyebabkan bunuh diri. Nah, supaya kasus bully di Indonesia berkurang, kalau misalnya menurut aku, kita harus lebih peka sama sekitar. Jadi kalau misalnya kalian atau siapapun yang jadi korban bully, kalian bisa lebih berani buat ngomong sama orang, biar bisa dibantu. Paling kecil misalnya ngadu ke wali kelas atau guru BK, nah baru ke orang tua. Akhirnya kita sampai ke ujung pembicaraan kita. Nah, itu dia pendapat kita soal kasus-kasus bullying yang terjadi di Indonesia. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain, bisa ditulis di komen di bawah biar kita bisa berbagi pendapat. Dan makasih juga yang udah dengerin dari awal sampai sini. Jadi jangan lakukan perundungan dimanapun ya. Sekarang waktunya kita berpisah. Mungkin sekian podcast dari kami. See you.